Hai, kali ini kita akan belajar dasar pemrograman dengan Python, terutama mengenai looping dengan menggunakan for. Terdapat banyak website yang menjelaskan mengenai hal ini, misalnya salah satu contohnya adalah sebagai berikut. Ya, ini website yang cukup baik untuk menjelaskan mengenai looping. Ya, looping atau perulangan itu bisa dilakukan dengan banyak cara, dan kali ini kita akan belajar dengan menggunakan for. Contoh penulisan sintaknya adalah sebagai berikut. Nah, penulisan for i untuk i dalam range tertentu, range-nya di sini 5,2. Dalam perintah ini kita akan memerintahkan Python untuk mengulang perintah yang di bawah tersebut sebanyak 5 kali, dan i tersebut merupakan parameter dalam mengulangnya. Ya, i akan naik 1, 2, 3, 4, 5 selama dia masih dalam range 5 sesuai dengan perintahnya di situ. Nah, untuk Python harus diperhatikan mengenai penggunaan spasinya. Misalnya di sini saya tuliskan print halo, kemudian saya tulis kembali print apa kabar. Nah, jika saya tulis seperti ini, maka perintah ini akan menjalankan halo apa kabar 5 kali. Namun, apabila saya hilangkan indentnya di sini, spasinya, maka dia akan mengulang perintah halonya 5 kali, namun apa kabarnya dia tidak termasuk dalam perulangan, ya, bagian perulangan, sehingga dijalankan hanya sekali saja. Nah, tentu saja jika ini dihapus semuanya, maka tidak ada perintah di dalam for-nya itu, dalam perulangannya. Sehingga yang terjadi adalah pesan error. Ya, jadi sesuai dengan apa yang Anda inginkan, jika Anda ingin mengulang, misalnya perintah mana yang ingin Anda ulang, misalnya halo itu 5 kali, kemudian apa kabar ingin Anda tidak diulang, maka maka indent itu, keberadaan indent itu menjadi sangat penting dan artinya akan cukup berbeda untuk Python. Nah, untuk pemrograman kita seringkali ingin memanfaatkan i di sini. Jadi i itu biasanya untuk ya menaikkan nilai lah, mengincrement, menaikkan suatu nilai sehingga loop-nya ada beberapa kali. Kita coba di sini dengan contoh pemrograman. Di program berikut, ini persis sama, for i dalam range 5 kali, saya ingin mencetak nilai i itu sendiri. Dijalankan, kita mendapat nilai 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau di Python, range 5, perintah itu menjalankan dari 0, kemudian hingga sebelum 5. Sebanyak 5 kali, berarti 0, 1, 2, 3, 4, terdapat 5 buah berulangan, atau ya 5 buah angka di dalam range tersebut. Nah, tolong hati-hati untuk setiap bahasa pemrograman ini seringkali ya mempunyai variasi, ada yang memulai dari 0, ada yang memulai dari 1. Anda harus perhatikan secara jelas supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemrograman Anda. Contoh yang lain, apabila Anda tidak ingin memulai dari angka 0, Anda bisa gunakan perintah seperti ini. Ini perintahnya sama, hanya range-nya ini mulai dari 1 hingga 5. Apabila dijalankan, dia akan bernilai 1, 2, 3,
4. Jadi tidak memasukkan angka 0 di dalamnya dan perulangannya ini hanya 4 kali. Nah, terkadang kita tidak ingin menggunakan angka yang urut secara bilangan bulat seperti itu. Nah, perintah ini adalah alternatifnya. Dia berarti range ini berarti angka 1 hingga 10 dengan jarak 2 di antara angkanya. Apabila dijalankan, dia akan mulai dari angka 1, kemudian ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, kemudian ya hingga mencapai angka 10 atau sebelum 10. Seperti itu. Nah, Anda tidak harus memakai perintah range dalam menggunakan for ini. Bisa juga range ini diganti suatu matriks atau vektor sembarang saja. Di sini saya misalnya pakai sebuah matriks vektor yang saya beri nama numbers ya. Nah, ini vektornya terdiri dari 6 angka, yaitu 1, 2, 3, 7, 8, 9. Anda bisa menggunakan perintah for yang tadi. Misalnya seperti ini. Nah, ini boleh juga saya tidak memakai I, bisa pakai huruf yang lain. N misalnya di sini. Untuk N di dalam matriks tersebut, dalam vektor tersebut, maka saya ingin mencetak nilai N. Apabila dijalankan, ini akan menjalankan 1, 2, 3, 7, 8, 9. Dia akan mencetak nilai N tersebut. Nah, saat ini saya akan menjelaskan untuk yang sedikit lebih sulit sedikit, yaitu saya akan menggunakan NumPy dan saya ingin ya memproses suatu vektor. Ya, karena saya ingin menggunakan NumPy, maka NumPy library-nya saya impor dahulu. Ya, di NumPy ini terdapat banyak perintah-perintah yang tidak ada di Python yang dasar. Pertama-tama, saya ingin membuat sebuah matriks yang isinya angka 0 semua. Tentu saja kita juga bisa menggunakan perintah S sama dengan 0,0,0,0. Cuma untuk kali ini saya ingin memberikan sedikit variasi untuk membuatnya, yaitu nama variabelnya adalah S, dan kita mau membuat sebuah matriks 0. Kita coba. Nah, ya S ini merupakan suatu vektor atau array yang isinya 0 semua dan jumlahnya ada 6. Ya, seperti itu. Nah, saat ini saya akan memanfaatkan nilai S ini ke dalam for. Ya. Nah, seperti ini. Jadi, for-nya adalah untuk N di dalam range, ya, di range di len number. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan perintah ini menghitung jumlah elemen dalam suatu vektor ya. Length atau panjang dari number ini akan menghasilkan angka 6, sehingga perintah ini sebenarnya adalah untuk N dari range 6 begitu. Ya, jadi dia akan berulang 6 kali. Sn ya, Sn yang di atas S ke N akan sama dengan number, yaitu 1, 2, 3, 7, 8, 9 yang ditambah 3. Jadi untuk kasus ini setiap elemen dari numbers akan ditambah 3 kemudian disimpan ke S. Nah, S ini saya sudah beri nilai awal 0 di atas seperti di atas. Saya coba jalankan. Saya print hasil S-nya. Nah, S-nya ini berupa suatu vektor yang angkanya 4, 5, 6 ya, karena 1, 2, 3 ditambah 3 adalah 4, 5, 6, kemudian
10, 11, 12 yang merupakan 783 yang 789 yang ditambah dengan 3. Seperti itu. Nah, perintah seperti ini bisa dimanfaatkan untuk ya memainkan fungsi, memainkan suatu array atau apa yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, bisa juga misalnya perintah yang lebih rumit sedikit. Nah, di perintah ini saya mengulang N sebanyak 6 kali. Dan karena N-nya ini tadi nilainya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, ya, N-nya itu sesuai dengan, ya, tentu saja N-nya dalam range-nya ya, dalam range 0, 1, 2, 3, 4, 5, saya coba dulu aja, maka ya ini untuk menampilkan nilai N-nya saya tampilkan di sini bisa N misalnya ya, tampilkan N-nya. Kemudian Sn ini saya ingin menjumlahkan angka-angka di array number. Ya tadi kalau diingat, number tadi isinya adalah 1, 2, 3, 7, 8, 9. Kemudian saya ingin membuat sebuah matriks baru namanya S, yaitu yang menjumlahkan misalnya 1, kemudian 1 ditambah 2, kemudian 1 ditambah 3, berarti dia menjumlahkan dari yang indeksnya 0 hingga indeksnya sesuai dengan N-nya. Ya, saya coba jalankan saja supaya dapat Anda bayangkan. Ini S-nya saya tampilkan. Ya. Nah, dalam perintah ini nilai N-nya karena dia dalam range 6 berarti menjalankannya dari 0 hingga 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian perintah di bawah di sini dia menjumlahkan misalnya tadi aslinya adalah 1, 2, 3, 7, 8, 9. Nah, misalnya 1 ini hanya 1 saja. Kemudian di sini 1 ditambah 2. Kemudian di sini 1 ditambah 2 ditambah 3. Kemudian di sini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 7 dan seterusnya. Ya, perintah sum ini merupakan perintah yang diberikan pada library NumPy, kemudian dia menjumlahkan ya, perintah itu menjumlahkan apa yang ada di dalam di sini dan number di sini dia akan membatasi sesuai dengan ya array-nya nilai berapa hingga berapa. Nah, untuk memperjelas, apabila mungkin Anda saat ini masih cukup bingung, misalnya saya tulis number dari 0 hingga 4, misalnya 5 saja, maka Anda akan mendapatkan ya 5 komponen pertama. Nah, ini apabila Anda jumlahkan, ya, ini akan menjumlahkan 5 komponen yang pertama yang merupakan 21 di sini. Ya, jadi sum ini bisa dimanfaatkan untuk matriks apa aja. Misalnya Anda ingin menjumlahkan 3 dengan 6 dengan 7 misalnya seperti itu juga bisa. Nah, ini akan menjumlahkan apa yang ada di matriks tersebut. Nah, dengan for itu kita bisa mengassign suatu matriks yang baru atau array yang baru yang mungkin jumlahnya
yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, contoh yang lain adalah apabila yang kita ingin manipulasi bukan suatu vektor saja, tapi suatu matriks. Ya. Di sini saya akan mengassign suatu matriks yang namanya A dan ukurannya 6 kali 6. Ya, seperti ini. Ya, dia suatu array yang nilainya 0 semua dan ukurannya 6 kali 6. Nah, kita bisa misalnya membuat suatu fungsi seperti ini. Nah, karena dia dua dimensi, suatu matriks yang dua dimensi, kita bisa memakai for itu 2 kali, misalnya for n dan for m. Ya, dan karena ini 6 kali 6, berarti ini range-nya saya range 6 dan range 6 juga. Ya, jangan lupa untuk titik 2-nya, dan juga jangan lupa untuk membuat indent-nya, karena for yang satu ada di dalam for yang lain. Di sini saya ingin mencoba perintah yang cukup mudah, yaitu menjumlahkan ya angka ke n dan ke m, kemudian a-nya ini saya ingin tampilkan. Nah, hasilnya seperti ini yang dapat Anda lihat, karena tadi number isinya 1, 2, 3, 7, 8, 9, maka komponen pertama di sini adalah n tambah m, yang keduanya nilainya 1, yaitu 1 tambah 1. Kemudian di sini misalnya adalah 1 tambah 2, sesuai dengan nilai n dan m-nya. 1 tambah 3, dan seterusnya. Yang terakhir juga 9 tambah 9, karena n dan m-nya keduanya bernilai 9. Demikian, jadi for itu tidak terbatas hanya bisa untuk 1 kali saja, tapi bisa for di dalam for yang lain. Nah, for ini tidak hanya untuk menjalankan suatu angka atau suatu matriks, ada banyak kegunaan yang lain. Misalnya juga dapat digunakan untuk suatu string atau tulisan, ya. Misalnya kita memiliki sebuah matriks yang namanya variabel, isinya adalah string tulisan X, Y, dan Z. Lalu kita jalankan untuk I dalam variabel yang di atas, X, Y, Z, selama I itu ada dalam variabel di atas 1, 2, 3, maka kita ingin memprint atau mencetak mencetak nilai I-nya. Jadi I-nya kan ada dalam variabel, berarti I yang pertama nilainya X, I yang kedua nilainya Y, I yang ketiga nilainya Z. Dan ini kita akan mencetak I-nya, yaitu X, Y, Z. Nah, demikian dasar dari menggunakan for di Python. Ya, jadi kita bisa menggunakan for itu untuk banyak kegunaan. Dan cara penulisannya memakai titik 2 seperti ini, for I di dalam, dengan menggunakan di dalam, kemudian suatu matriks, yaitu di mana Anda ingin menjalankan I, N, atau M variabel Anda. Kemudian jangan lupa untuk mengindent, membuat spasi di depan, ya di perintah-perintah yang Anda ingin jalankan di dalam perintah looping itu, ya perulangan tersebut. Dan ya, jangan lupa juga ya bahwa untuk Python seringkali dimulai defaultnya adalah dari 0. Jadi perhitungan matriks dan segala macamnya dia indeksnya mulai dari 0. Nah, hal-hal itu cukup harus hati-hati karena tiap pemrograman mempunyai angka mulai yang berbeda-beda. Nah, demikian penjelasan saya hari ini. Saya harapkan ini dapat bermanfaat dalam Anda belajar Python. Terima kasih.